Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-27 dan ke-28. Pertanyaannya yang ke-27 adalah, apakah yang kamu maksudkan dengan providensia Allah? Dan pertanyaan yang ke-28 adalah, apakah manfaatnya bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah telah menciptakan dan dengan providensianya tetap menopang segala sesuatu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah kuasa Allah yang perkasa dan maha adil, yang dengannya seolah-olah dengan tangannya sendiri, Ia tetap menopang langit, bumi, dan segala ciptaan, dan dengan sedemikian rupa memerintah mereka, sehingga tumbuhan dan rumput, hujan dan kemarau, tahun yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan, makanan dan minuman, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, dengan kata lain segala sesuatunya bukan terjadi secara kebetulan, melainkan oleh tangannya yang bersifat kebapaan. Manfaatnya ialah agar kita bisa bersabar di dalam kesulitan, bersyukur di dalam kemakmuran, dan dalam hal masa depan bisa memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan Bapa kita yang setia, bahwa tidak ada ciptaan apapun yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena segala ciptaan berada sedemikian rupa di dalam tangannya, dan tanpa kehendaknya mereka bahkan tidak dapat bergerak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengajaran Alkitab mengenai providensia Allah penting untuk kita resapi dan alami dalam keseharian kita. Di dalam Ulangan pasal 28, Kejadian pasal 37, pasal 39 dan sampai 46, pasal 50 ayat 15 sampai 21, dan surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Di dalam seluruh ketetapan Allah, kita mengenal Allah yang bukan hanya menciptakan dengan baik, teratur, dan indah, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjaga, menopang, memelihara melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi daging, Firman yang hidup dan yang menghidupkan kita. Dan oleh Roh Kudus seluruh providensia Allah dinyatakan hari demi hari, tahun demi tahun, abad demi abad di sepanjang sejarah alam semesta, bumi, dan umat manusia. Kita tidak pernah mengenal Allah yang membiarkan seluruh karyanya berjalan sendirian. Tidak pernah mengenal Allah yang memberikan segala sesuatu dengan kacau dan tidak teratur. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja dan puji adalah Allah yang memelihara, menjaga, menopang, memerintah, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu inci pun yang Tuhan tidak berkata, "Ini milikku, ini kepunyaanku." Dan tidak ada satu peristiwa apapun yang membuat Dia
terheran-heran dan kaget. Seluruhnya di hadapan Allah yang memprovidensia. Allah hadir dan tetap berkarya dan tetap mengaruniakan kebaikan-kebaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di masa pandemi ini kita sungguh-sungguh menyadari dan mengimani Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang peduli, yang memperhatikan kita sedalam-dalamnya dan seutuh-utuhnya. Ketika kita mengalami sakit, mengalami kecemasan, menghadapi COVID-19, kita harus berserah kepada Tuhan, seraya mengucap syukur kepadanya, dan tetap meminta perlindungan dan pertolongannya. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang rapuh. Sekalipun kita mampu memiliki pengetahuan dan teknologi, tetapi tubuh kita, jiwa kita memerlukan penghiburan dari Allah yang hidup, agar dengan kuasanya memelihara hidup kita, iman kita, dan memandang kepada Dia yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita percaya bahwa tidak akan ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, karena Kristus telah menebus kita, telah memberikan kepada kita hidup yang baru, karena Kristus telah menyatakan kasih-Nya dan kebenarannya untuk kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam providensia Allah inilah kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan pernah terjadi peristiwa apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akhirnya diselesaikan. Karena bagi Tuhan seluruhnya peristiwa yang ada di semesta alam, di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memimpin hidup kita. Kiranya kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bertanggung jawab atas kesehatan dan kebersihan hidup kita, dan kita tetap bersyukur dalam segala hal, karena seluruhnya untuk kebaikan kita, umat tebusannya. Kiranya renungan singkat, pengajaran dari Katekismus Heidelberg ini memberikan kepada kita kekuatan, pertolongan, dan penghiburan bagi umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.